Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsa Ramania. Saya dari kelas MA22C02 dengan NIM 112211154. Di sini saya akan menjelaskan tentang manajemen keuangan sektor publik dan sektor swasta. Manajemen keuangan sektor publik dan swasta. Di sini ada manajemen keuangan sektor publik, merupakan proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan sumber daya keuangan yang dikelola oleh pemerintah atau lembaga publik untuk mencapai tujuan sosial dan ekonomi. Dan manajemen keuangan sektor swasta itu mencakup pada pengolahan keuangan oleh perusahaan atau organisasi swasta dengan fokus pada profitabilitas dan nilai perusahaan. Definisi manajemen keuangan sektor publik dan sektor swasta. Sektor publik ini bagiannya dari perekonomian dikelola oleh pemerintah dan mencakup layanan dan fasilitas yang ditunjukkan untuk kepentingan umum seperti pendidikan, kesehatan, dan struktur sumber pendayaan biasanya berasal dari pajak dan penganggaran negara. Di sini ada sektor swasta. Sektor swasta itu bagiannya dari perekonomian yang terdiri dari perusahaan dan organisasi yang dimiliki dan dikelola oleh individu atau kelompok swasta. Sektor ini berorientasi pada keuntungan dan bertujuan untuk memaksimalkan laba melalui penyediaan barang dan jasa kepada konsumen. Seperti sektor swasta mencakup bisnis kecil, perusahaan besar, industri manufaktur, dan layanan profesional. Di sini ada tujuan sektor publik dan swasta. Sektor publik itu yang pertama meningkatkan kesejahteraan masyarakat, yang kedua ini ada memastikan distribusi sumber daya yang adil, yang ketiga ini menciptakan stabilitas ekonomi, yang keempat ini ada membangun berlanjut, yang kelima ini ada keadilan hukum, dan ada sektor swasta. Yang pertama ini pengolahan kas dan likuiditas, yang kedua ini ada investasi dan pembiayaan, yang ketiga ini ada laporan keuangan dan analisis kinerja, yang keempat ini ada puas pelanggan, terakhir ini ada inovasi. Apa sih yang dimaksud dengan ruang lingkup sektor publik? Yang pertama ini ada pelanggaran publik. Prosesnya ini menyusun pelaksanaan dan pengawasan anggaran pemerintah untuk memastikan alokasi sumber daya yang efisien. Yang kedua ini ada penyediaan layanan publik. Pengolahan layanan seperti pendidikan, kesehatan, transportasi, dan infrastruktur untuk masyarakat. Yang ketiga ini ada pengolahan pendapat, mengumpulkan pajak dan pendapat lainnya untuk membiayai program-program pemerintah. Yang keempat ini ada evaluasi program, mengukur efektif program dan proyek untuk meningkatkan kinerja dan akuntabilitas. Dan ada ruang lingkup sektor swasta. Yang pertama ini ada perencanaan keuangan, menyusun rencana untuk penggunaan dan pengolahan sumber daya keuangan perusahaan. Yang kedua ini ada manajemen kas, pengolahan arus kas untuk memastikan likuiditas dan kestabilan keuangan. Yang ketiga ini ada investasi dan pembiayaan, pengolahan investasi untuk pertumbuhan dan mendapatkan sumber pembiayaan yang optimal. Yang terakhir ini ada strategi pemasaran, mengembangkan dan menerapkan strategi untuk meningkatkan penjualan dan mangsa pasar. Di sini ada metodologi pengolahan sektor publik. Yang pertama ini ada perencanaan anggaran, proses penyusunan rencana keuangan yang mencakup esensi pendapatan dan pengeluaran. Di sini ada penganggaran berbasis kinerja, mengaktifkan akumulasi anggaran dengan lanjut yang ingin dicapai. Yang terakhir ini ada pengawasan dan evaluasi, memantau penggunaan anggaran dan menilai efektif program. Metodologi pengolahan sektor swasta.
Yang pertama ini perencanaan keuangan, merencanakan kebutuhan dana dan sumber pendanaan. Yang kedua ini ada analisis keuangan, menggunakan laporan keuangan untuk mengevaluasi kinerja dan pengambilan keputusan. Yang terakhir ini ada pengolahan investasi, mengidentifikasi dan mengevaluasi peluang investasi yang menguntungkan. Dan di sini ada perbandingan sektor publik dan swasta. Yang pertama ini ada yang tujuan sektor publik itu untuk pelayanan publik. Untuk swasta ini profitabilitas. Dan ada sumber pembiayaan. Yang sektor publik ini pajak dan dana pemerintah. Kalau sektor swasta ini simpanan, nasabah, dan investasi. Dan ada akuntabilitas. Yang sektor publik ini kepada masyarakat, kalau swasta ini kepada pemegang saham. Ada regulasi, kalau sektor publik ini diatur oleh pemerintah, kalau sektor swasta ini diatur dan orientasi keuangan. Yang terakhir ini ada pengukuran kinerja. Kalau sektor publik ini melalui indikator kinerja sosial. Kalau yang sektor swasta ini melalui laporan keuangan dan analisis profitabilitas. Kesimpulan dari manajemen keuangan sektor publik dan sektor swasta. Kedua sektor ini memainkan penting dalam perekonomian dan manajemen keuangan yang disesuaikan untuk mencapai tujuan yang berbeda-beda. Di sini ada sektor publik itu lebih fokus untuk menyediakan layanan dalam kesejahteraan sosial dan akuntabilitas. Sedangkan sektor publik itu berorientasi pada keuntungan dan pertumbuhan ekonomi melalui menciptakan lapangan kerja. Sekian dari saya, mohon maaf jika ada kesalahan atau kekurangan. Terima kasih.